pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sefayeti dengan NIM 20110417115, kelas A1 Manajemen, dosen Ade Mursalim, SE MM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang analisis lingkungan bisnis, media berita, dan isu bukan pasar. Yang pertama, media berita berperan penting dalam masyarakat dengan memberikan informasi kepada publik tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan masyarakat tempat mereka tinggal. Media berita adalah sumber informasi utama bagi mereka yang berada di lingkungan dan pasar. Ini mengingatkan publik, aktivis, dan LSM, pejabat publik, dan kelompok kepentingan untuk masalah non-pasar dan aktivitas perusahaan. Mereka tertarik untuk memajukan suatu masalah, mungkin mencoba menggunakan media sebagai komponen dari strategi non-pasar mereka, meskipun media menjaga kemandiriannya. Kadang-kadang dapat menemukan komponen dan strategi tersebut layak diberitakan. Media berita juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasikan isu-isu non-pasar dan mendukung tindakan yang mempengaruhi kemajuan mereka. Media berita menemukan bisnis yang menarik dan dengan cara cerita langsung disebarkan ke seluruh dunia oleh media penyiaran dan internet. Tindakan perusahaan berada di mata media dan di media pengawasan kelompok kepentingan, aktivis, dan pemerintah. Karena media berita memainkan peran penting dalam perkembangan masalah non-pasar, manajer harus menilai masalah mana yang kemungkinan besar akan diliputi oleh media dan perlakuan yang akan diterima oleh masalah tersebut. Teori liputan dan perlakuan memprediksikan bahwa media berita akan meliputi isu-isu dengan minat intrinsik audiens atau persepsi signifikasi sosial. Cerita lebih mungkin jadi berita jika memiliki minat audiens yang luas, kedekatan kepentingan manusia, kontroversi dan konflik, dan untuk televisi dan internet. Daya tarik visual, signifikantisasi sosial berkaitan dengan peran media sebagai perlindungan hak publik untuk mengetahui. Dalam peran ini, media terkadang dapat terlibat dalam advokasi dengan membuat penilaian atau mendukung kebijakan tertentu. Media membutuhkan informasi untuk ceritanya, dan dalam banyak masalah bisnis adalah sumber informasi terbaik dan paling murah. Perusahaan dengan demikian memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan jurnalis dengan media dan untuk mempersiapkan interaksi tersebut. Mereka perlu diinformasikan sepenuhnya tentang masalah yang dipermasalahkan serta tentang audiens yang mungkin. Masalah bisnis seringkali rumit dan mungkin sulit untuk diliputi oleh televisi dan media umum. Meskipun media menerapkan standar keakuratan, keadilan, dan keseimbangan pada sebuah cerita, media memiliki insentif untuk membuat berita menarik bagi penonton, dan oleh karena itu mungkin terlalu menekankan pada konflik dan kontroversi. Ini juga dapat menyederhanakan cerita agar sesuai dengan slot waktu, batas ruang, atau tenggat waktu. Banyak keluhan tentang liputan berita bisnis diakibatkan oleh penyederhanaan yang berlebihan. Peran media berita dalam masalah non-pasar. Selain berfungsi sebagai arena tempat isu-isu non-pasar ditangani, media berita memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan menempatkan isu-isu tersebut dalam agenda perusahaan. Liput media bisa, yang pertama, memberitahu publik, aktivis, kelompok kepentingan, dan pejabat pemerintah tentang masalah non-pasar. Yang kedua, menyampaikan kekhawatiran tentang kebijakan dan praktik perusahaan. Yang ketiga,
memberikan informasi tentang kemungkinan efek dari tindakan alternatif. 4. Mengurangi biaya tindakan kolektif. Meningkatkan strategi non-pasar dengan menyampaikan informasi yang disediakan oleh pasar atau kelompok kepentingan tentang perannya dalam masyarakat. Teori liputan media dan perlakuannya. Unit analisis adalah masalah dari teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta memprediksi cakupan dan pengobatan. Perawatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, presentasi langsung tentang fakta dan deskripsi peristiwa. Yang kedua, penafsiran fakta dan peristiwa. Yang keempat, eksplorasi potensi, signifikansi, dan konsekuensi mereka. Yang keempat, advokasi suatu tindakan. Berbagai variabel penjelas dapat digunakan dalam teori liputan dan perlakuan media, tetapi untuk kepentingan kesederhanaannya hanya ada dua yang dipertimbangkan: minat intrinsik layak dalam masalah tersebut, seperti yang ditunjukkan di bagian sebelumnya, minat penonton, dan signifikasi masyarakat sendiri dapat mempengaruhi oleh liputan dan perlakuan media. Media berita memiliki peran khusus dalam demokrasi dan diberi atau telah mengembangkan tugas melayani hak rakyat untuk mengetahui tentang masalah yang penting bagi struktur masyarakat. Internet dan jurnalisme warga. Sebuah informasi tentang masalah non-pasar perusahaan yang dipengaruhi olehnya telah meluas secara substansi dengan memperluas internet. Maraknya blog dan media sosial memungkinkan warga menjadi jurnalis, dan banyaknya yang menggunakan internet untuk mengomentari masalah non-pasar yang mempengaruhi perkembangan bisnis dengan informasi dan komentar yang diteruskan di internet secara instan. Lingkungan media perusahaan menjadi lebih kompleks, apalagi eksposur publik terhadap aksi korporasi semakin meluas. Aktivis sosial dan LSM menggunakan internet dan media sosial untuk berkomunikasi dengan mendukung, memperluas dukungan untuk tujuan mereka, dan menantang perusahaan juga mulai menggunakan blog dan forum online lainnya untuk menyebarkan informasi dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan seperti jurnalis dan publik. Format ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku perusahaan, melawan kritik, dan memberikan informasi tambahan tentang masalah di luar apa yang dilaporkan media arus utama dan blog. Perusahaan juga menggunakan forum ini untuk memperbaiki kesalahan oleh media berita atau menyajikan sisi lain dari sebuah cerita berita. Para jurnalis semakin banyak menggunakan informasi seperti itu dalam cerita mereka. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana pengaruh media berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Berikan contoh media berita yang Anda ketahui. Apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya, pengaruh media berita terhadap suatu bisnis. Media berita merupakan alat untuk berkomunikasi dalam bentuk online yang mana memudahkan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain dan dengan jarak jauh tanpa harus bertemu tatap muka secara langsung. Perkembangan media berita sebagai alat bisnis membuat para pelaku usaha atau bisnis mengembangkan usahanya dengan melakukan penawaran atau memajang produk buatannya pada media berita. Bahkan memudahkan pembisnis dapat memberikan berita yang diketahui, yaitu media cetak, media penyiaran, dan media berbasis internet. Ya perlu karena dapat memudahkan kita dalam melakukan penawaran bisnis di dunia yang luas dengan memanfaatkan media berita tersebut. Pertanyaan yang ketiga, penjelasan mengenai video. Penjelasan video tersebut menjelaskan prinsip berita media online. Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang lain.
Berita memiliki sifat-sifat. Yang pertama, berita harus akurat. Yang kedua, berita harus lengkap dan adil dan berimbang. Yang ketiga, ringkasan dan jelasan yang mudah dimengerti. Yang keempat, harus berita yang terbaru. Dan berita juga memiliki unsur-unsur seperti di bawah ini, yaitu menggunakan 5W plus 1H. What, apa yang terjadi, when, kapan peristiwa tersebut terjadi, where, di mana berita tersebut terjadi, who, siapa yang terlibat, why, alasan mengapa peristiwa itu terjadi, how, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Nilai berita. Nilai berita ditentukan oleh beberapa indikator, yakni waktu, aktualitas. Semakin baru sebuah berita, maka semakin tinggi nilainya. Audiens butuh kecepatan atau informasi terbaru. Yang kedua, kedekatan. Berangkat dari mirror theory, orang cenderung menyukai tentang dirinya. Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan audiens akan lebih menarik perhatian, dapat berupa kedekatan geografis maupun emosional. Yang ketiga, dampak. Peristiwa yang terjadi berapa besar akan mempengaruhi masyarakat. Lihatlah, ada beberapa masyarakat yang akan terpengaruh dalam adanya peristiwa tersebut. Yang keempat, tokoh publik. Keberadaan tokoh yang terkenal dan berpengaruh juga akan menarik perhatian publik atau pembaca. Yang kelima, konflik. Peristiwa atau kejadian yang mengandung pertentangan senantiasa menarik perhatian para pembaca. Yang keenam, drama. Merupakan informasi yang mengandung drama dan menggugah perasaan manusia, memberikan sentuhan atau emosional. Yang ketujuh, keunikan. Suatu yang tidak lazim, aneh, atau tidak normal memiliki daya pikat tersendiri bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu viral atau trending. Peristiwa yang kini tengah terjadi dan viral atau trending. Baiklah, sekian ringkasan yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.